Perkenalkan, nama saya Kurniasari dengan NIM 230514603666. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes Kraepelin. Yang pertama itu ada sejarah tes Kraepelin. Sejarah tes Kraepelin berasal dari Emil Kraepelin, seorang psikiater Jerman yang hidup pada tahun 1856 sampai 1926. Tes ini awalnya dinamai Simple Arithmetic Test yang bertujuan membedakan orang normal dan abnormal dengan menggunakan deret angka yang harus dijumlahkan secara cepat dan teliti. Pada tahun 1938, tes ini diperbarui oleh Profesor Richard Pauli menjadi metode inspeksi standar. Tes ini digunakan untuk mengukur kecepatan, ketelitian, dan ketahanan dalam tekanan kerja. Di Indonesia, tes Kraepelin dimodifikasi oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, serta digunakan secara luas dalam seleksi dan penempatan kerja. Saat ini, tes ini juga telah dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis komputer yang mempercepat perhitungan hasil tes secara signifikan. Selanjutnya ada definisi tes Kraepelin. Tes Kraepelin adalah tes psikologi yang dirancang untuk mengukur kemampuan kerja mental seseorang, terutama kecepatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas berulang dalam waktu terbatas. Tes ini pertama kali dikembangkan oleh Emil Kraepelin, psikiater asal Jerman, dengan tujuan awal untuk mendiagnosis gangguan otak dan membedakan orang normal dengan yang tidak normal. Selanjutnya ada aspek penilaian tes Kraepelin. Yang pertama itu kecepatan kerja, mengukur seberapa cepat peserta dalam menyelesaikan penjumlahan angka dalam waktu singkat. Yang kedua, ketelitian kerja, mengukur jumlah kesalahan atau ketepatan dalam pengerjaan tes. Yang ketiga, kestabilan kerja, mengamati konsistensi performa selama tes berlangsung, apakah kinerja tetap stabil, naik atau menurun di tiap sesi. Yang keempat, ketahanan, menilai kemampuan individu untuk mempertahankan performa dalam jangka waktu dan tekanan tertentu. Yang kelima, konsentrasi, pengukuran fokus dan perhatian peserta selama mengerjakan soal-soal tes. Yang keenam, motivasi dan kemauan, dapat diindikasikan dari konsistensi dan usaha peserta dalam mengerjakan tes sampai selesai. Yang ketujuh, koordinasi sensori dan motorik, menggambarkan hubungan antara input visual dan respon motorik berupa penulisan hasil penjumlahan. Selanjutnya ada instruksi tes Kraepelin. Yang pertama itu, tester memastikan kesiapan peserta tes. Posisi duduk sudah nyaman, tidak ada izin keluar, atau kalau ingin ke toilet sebelum tes akan dimulai. Yang kedua, tester membagikan lembar soal, serta meminta peserta mengisi identitas dan tidak boleh membuka soal sebelum instruksi. Yang ketiga, tester memberikan contoh pengerjaan dan memastikan peserta mengerti cara menjumlahkan angka-angka dari bawah ke atas. Yang keempat, peserta menambahkan setiap hasil penjumlahan angka dari bawah ke atas ditulis di samping kanan antara dua angka yang dijumlahkan, dan jika penjumlahan lebih dari 10, maka yang ditulis hanya angka terakhir saja. Yang kelima, jika salah, coret jawaban dan perbaiki di sampingnya. Yang keenam, tester memberikan aba-aba pindah setiap 30 detik untuk berpindah kolom. Yang ketujuh, setelah tes selesai, kumpulkan alat tulis dan lembar jawaban. Selanjutnya ada cara pengerjaan tes Kraepelin. Yang pertama itu, tes Kraepelin berisi deret angka dari 0 sampai dengan 9. Yang kedua, tes harus diselesaikan dalam waktu 20 menit, meliputi pengisian identitas, instruksi, dan pengerjaan soal. Yang ketiga, kerjakan deret angka dari bawah ke atas dalam setiap kolom secara berurutan. Yang keempat, setiap hasil penjumlahan angka dari bawah ke atas ditulis di samping kanan antara dua angka yang dijumlahkan. Yang kelima, jika hasil penjumlahan lebih dari 10, tulis hanya angka terakhirnya saja. Yang keenam, setiap kolom dikerjakan selama 30 detik, kemudian bergeser ke kolom berikutnya setelah petugas instruksikan. Yang ketujuh, jika terjadi kesalahan penjumlahan, coret jawaban yang sudah dan tulis jawaban benar di sampingnya. Selanjutnya ada contoh pengerjaan. Bisa lihat di gambar, baris ketiga, kolom pertama. Ada angka 6 ditambah angka 5 sama dengan 11. Yang ditulis hanya angka 1, hanya angka yang di belakangnya saja. Contoh kedua itu, baris keempat, kolom pertama, ada angka 2 tambah dengan angka 8 sama dengan 6, ditulis angka 6 dan seterusnya secara berurutan. Selanjutnya ada scoring tes Kraepelin. Yang pertama itu jumlah total output.
hitung total semua jawaban yang dikerjakan, menunjukkan produktivitas dan kecepatan kerja. Yang kedua, jumlah benar, hitung total jawaban yang benar, menunjukkan akurasi dan ketelitian. Yang ketiga, tingkat kesalahan, rumusnya jumlah salah tambah total dikerjakan dikali 100%. Kesalahan yang kurang dari 5% sama dengan sangat baik. Kesalahan 5% sampai 10% sama dengan baik. Kesalahan lebih dari 10% sama dengan perlu diperhatikan. Yang keempat, grafik kerja. Aplikasi tes berdurasi 20 menit yang terdiri dari 45 kolom dan 60 baris soal dengan batas waktu pengerjaan soal per kolom adalah 30 detik. Hitung jumlah soal yang dikerjakan per kolom waktu. Buat grafik untuk melihat pola kerja. Selanjutnya ada interpretasi hasil alat tes. Yang pertama, garis stabil. Jika hasil grafik cenderung lurus dan datar, hal ini menunjukkan peserta memiliki konsentrasi dan ketahanan kerja yang baik, serta dapat mengerjakan kinerja konsisten sepanjang tes. Yang kedua, garis naik. Grafik yang naik secara bertahap menandakan peserta semakin terbiasa dengan tugas dan kinerja terus meningkat selama tes berlangsung. Yang ketiga, garis turun. Grafik yang menurun menunjukkan adanya penurunan konsentrasi, kelelahan, atau gangguan lain yang mempengaruhi kinerja peserta selama tes. Yang keempat, fluktuasi besar. Grafik yang naik turun secara drastis mencerminkan ketidakstabilan emosi atau adanya kesulitan dalam pengelolaan tekanan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang tes Kraepelin. Terima kasih.